Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur hari ini hijau kaum bumi, jalin silaturahmi. Balik lagi bersama saya Aris, si kumis tipis yang kalian selalu komentari, Bang, kapan kumisnya di pruning? Kalau misalkan video ini rame untuk saya pruning kumis, nanti saya pruning. Tapi saya pupuk dulu guys. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas pupuk ala Indothai gitu. Pupuk Indothai yang berada di Indonesia. Banyak banget yang komen kemarin, Bang Aris ada nggak video bareng Bubadaria, Bang Aris ada nggak metode video Indothai dan sebagainya lah. Jadi ceritanya begini teman-teman, awal ketemu saya sama Bubadaria, yang paling pertama ketemu saya dengan Bubadaria itu saya, Kang Wihdi, Om Wahyu, Om Joy, terus Pak Agus, Om Aan terutama. Jadi sebenarnya awalnya itu Bubadaria mau pulang ke Indonesia, Om Aan dapat kabar, Om Aan minta ketemu nih. Nah, Om Aan koordinasi dengan Kang Widi, salah satu pengangguran yang ada di Tangerang juga. Nah, dia memfasilitasi mulai dari hotel dan sebagainya untuk bisa bertemu dengan Bubadaria, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bertemu. Jadi pada waktu itu saya lagi di Angola, sebenarnya lagi ada acara di Angola. Pas di Angola saya ditelepon nih, kebetulan waktu itu saya mau Om Joy, Om Aris, ayo merapat sekarang. Omaan biasa kan, dia kalau ngomong sama saya bahasa Jawa, terus padahal saya belum fasih bahasa Jawa. Nah, setelah Om Aan nelpon, saya langsung berangkat sama Om Joy dari Angola. Saya waktu itu acara dari pagi sampai malam, ya kebayangkan capeknya seperti apa. Terus langsung berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, salah satu hotel di bandara, sama Om Joy. Nah, di sana barulah kita ngobrol-ngobrol sama Bubadaria. Yang udah duluan di sana ada Om Aan sama Kang Widi, Kang Wahyu, dan ya teman-teman dari Anggur Al Inwan Sukoharjo lah. Mas Adi kalau salah. Singkat ceritanya seperti itu gitu kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol tuh. Saya sebenarnya sempat nge-record teman-teman, sempat ngerekam video dengan Bubadaria. Yang pertama, HP saya HP kentang gitu kan, memori udah mulai penuh. Jadi saya udah ngerekam waktu di Angola kan, saya ngerekam tuh gitu kan untuk konten saya di YouTube. Jadi memori udah mulai agak penuh, dan saya ngerekam juga tuh di hotel perbincangan dengan Bubadaria. Nah, itu nggak sampai full, tapi ada rekamannya kurang lebih 1 jam lebih dah. Ketika saya cek rumah, audionya nggak ada, mikrofonnya bermasalah teman-teman. Ya udahlah, akhirnya saya nggak post, saya Om Joy aja ngeposting gitu kan. Nah, setelah itu kan ramai tuh Bubadaria, banyak yang mau ketemu gitu kan. Ya alhamdulillah ilmunya amat sangat bermanfaat sih menurut saya. Ini salah satu apa ya, aroma segar gitu, udara segar buat pengangguran Indonesia. Ya sebenarnya kalian mau mengikuti metode Indothai silakan, atau mau memakai metode yang lama juga yang sudah kalian terapkan juga silakan. Cuman yang kita lihat Bubadaria ini juga kan dia belajar langsung di Jepang kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah dia belajar dapat ilmunya, dia terapkan di Thailand, dan gak cuman katanya tapi berhasil dengan faktanya. Dia mampu membuahkan sain muskat 8 pohon 4000 klaster. Ya rata-ratanya berarti 1 pohon 500 klaster. Kurang apa coba kalau misalkan di kita pengangguran Indonesia membuahkan sain muskat seperti itu, kan belum ada ya. Jadi ini bisa jadi salah satu kiblatnya untuk sementara ini, karena yang kita tahu Thailand dengan Indonesia iklimnya hampir sama. Seperti itu ya kronologisnya teman-teman ya. Dan sekarang pun saya mulai mencoba beralih dengan metode Indothai, walaupun nggak semua ya, nggak 100% saya mengikuti, karena ada beberapa aspek yang tidak bisa saya ikuti. Yang pertama memang dari awal tanam itu sangat berbeda ya. Kalau misalkan Bubadaria itu menggunakan beddingan, kalau saya menggunakan bak semen seperti yang kalian lihat ini. Yang kedua sekundernya, yang ketiga pemupukan dari awalnya, dan banyak hal lainnya. Tapi yang saya terapkan di sini mulai dari pola pemupukannya dan juga tersiernya. Jadi saya coba dulu nih, saya terapkan. Bukannya saya tidak mendengarkan dan mengikuti 100% ya, karena memang keadaannya seperti ini teman-teman. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan atau ada rezeki lebih, kita coba lagi buat kebun baru khusus untuk 100% metode Indothai.
Jadi sekarang nih saya pohon yang ada di sini dengan sekunder yang kurang lebih rata-ratanya 2 meter gitu kan. Kebetulan kemarin saya udah foundation pruning teman-teman, dan ketika saya ketemu Bubadaria tersier saya itu udah hampir rata. Saya pemupukan itu untuk menumbuhkan tersier saya hanya pakai NPK grower dan udah rata. Dan saya coba sekarang beralih ke NPK profesional untuk pembuahannya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalaupun kurang maksimal ya, memang apa ya namanya, memang saya tidak mengikuti 100% metodenya, tapi setidaknya kita sama-sama belajar dari pola pemupukan yang Bu Badaria lakukan itu hasilnya nanti seperti apa. Karena kalau menurut saya ini lebih hemat dan lebih irit, intinya gitu, lebih hemat dan lebih irit. Oke, tidak perlu panjang lebar karena masih banyak teman-teman yang menanyakan apa saja sih pupuk yang digunakan oleh Bu Badaria atau Indotai sendiri. Jadi yang kita jelaskan sekarang ini adalah hanya pupuknya saja. Untuk nanti pengaplikasiannya saya juga nunggu konfirmasi dari Bu Badaria. Jadi saya buat catatan nih teman-teman, ceritanya saya buat catatan ketika saya ketemu Bu Badaria dan saya nonton-nonton, dan juga saya koordinasi dengan Om Fajar. Om Fajar juga kan dia sering tuh nyatat-nyatat. Saya minta catatan beliau, nanti saya sinkronin. Kalau misalnya dia ada yang kurang saya tambahin, kalau saya ada yang lupa saya tanya dia. Karena dia kan sering ngulik orangnya. Jadi yang pertama itu di fase pertama ya teman-teman, di fase awal tanam sampai tumbuh tersier 30 cm itu menggunakan NPK 2577. Nah 2577 itu pupuk yang ada di Indonesia itu apa sih? Nah yang pertama itu yang paling mirip itu adalah Yaramila Pasteur teman-teman. Yaramila Pasteur itu persentasenya itu sama gitu, N-nya 25, P-nya 7, dan K-nya 7. Ada lagi merek lain NPK Kujang. Nah NPK Kujang ini N-nya 30, P-nya 6, P-nya 6, K-nya 8. Nah ini digunakan ketika fase pertumbuhan 15 hari setelah tanam sampai sekundernya udah panjang 6 meter dan tersiernya sudah rata 30 cm. Nah itu pakai NPK 2577. Lalu untuk fase berikutnya dari tersier. Nah, jadi patokan pemupukan Bu Badaria ini berdasarkan tersier, teman-teman. Nah, kayak tersier udah 30 cm, di Excel break 30 cm rata, nanti dilanjut lagi pemupukan berikutnya dari 30 menuju 60 cm. Nah, 30 dan 60 cm ini pakai NPK seimbang. NPK seimbang itu ada NPK 16 16 16 atau NPK 15 15. Lah, banyak mereknya. Ini yang memang sudah biasa digunakan oleh teman-teman pengangguran, biasanya di fase vegetatif kalau kita bilang dulu ya. Nah, mereknya ada NPK Ponska, ada NPK Mutiara, ada NPK Biru Patani, ada NPK 15 Patani, dan sebagainya. Banyaklah kalau NPK seimbang ya. Terus yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu ada NPK 13 13 21. Nah, ini itu memang jarang banget kita pakai. Nah, ini adalah sedikit apa ya, pembaharuan lah di kita mungkin ya. Mungkin ada yang sudah pakai juga. Jadi ini adalah NPK 13 13 21. Kalau di kita itu ada dua yang saya tahu ya. Yang pertama adalah NPK Partner, NPK 13 13 24. Nah, NPK Partner itu yang beda hanya di K-nya aja. Kalau misalnya di Thailand itu pakainya 21, kalau di kita adanya NPK Partner dengan NPK 13 13 dan K-nya 24. Yang kedua adalah Yaramila Palmae. Nah, Yaramila Palmae ini dosisnya atau perbandingan NPK-nya 13 11 21. Jadi yang beda hanya di P-nya. Jadi kalau Yaramila Palmae itu N-nya 13, P-nya 11 dan K-nya 21. Yang terakhir, tadi yang Yaramila Palmae atau NPK Partner ini digunakan pada saat tersier sudah mencapai 60 cm ya. Jadi dari tadi 30 ke 60 menggunakan NPK 16. Nah, 60 ke 90 pakai NPK Partner atau Yaramila Palmae. Nah, ini sampai 90 cm ya, teman-teman. Jadi perbedaannya itu per 30 cm biasa breaknya. Terus yang terakhir, terakhir ini bisa dibilang pupuk generatif ya, teman-teman. Yang terakhir ini adalah NPK 82424. Nah, jadi N-nya lebih rendah sekarang nih. N-nya 8, P-nya 24, K-nya 24. Nah, kalau di kita ini ada NPK profesional.
NPK profesional itu dengan N-nya 9, P-nya 25, K-nya 25. Hanya beda selisih 1. Nah, mungkin tidak ada masalah ya kalau beda dikit doang. Atau NPK Growmore yang N-nya 6, P-nya 30, K-nya 30. Nah, itu adalah pupuk yang digunakan di tanah. Ya, dilakukan semuanya, interval pengaplikasiannya itu adalah per 10 hari sekali. Nanti untuk dosis nanti tunggu apa ya, konsultasi saya sama Bu Badaria. Nanti saya tanya dulu rangkuman saya ini. Takutnya nanti kalau misalkan langsung saya sampaikan ternyata yang saya catat itu salah, khawatirnya imbasnya nanti ke teman-teman. Saya tidak mau menyampaikan informasi yang salah ya teman-teman. Terus itu adalah pupuk yang digunakan di tanah. Pupuk yang di tanah cuma nggak hanya itu. Yang paling penting yang pertama adalah, kata dia, trichoderma. Trichoderma itu adalah makanan wajib diberikan seminggu sekali. Nah, kalau kita tuh biasanya trichoderma itu pengaplikasiannya biasanya pada saat pengadukan media tanam atau pada saat awal tanam. Nah, tapi kalau di sana adalah diberikannya per seminggu sekali. Nah, itu untuk trichoderma ini juga jadi pembeda ya. Sebenarnya tidak jauh beda sih dengan dengan apa yang kita lakukan selama ini gitu. Hanya beberapa saja. Ya mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dan berhasil di sini. Terus kalau untuk di daun itu ada 2 teman-temannya. Yang pertama adalah untuk di spray ya. Yang pertama adalah MKP. MKP itu di spray. Yang kedua adalah Vitoflex. Nah, Vitoflex ini bukan Vitoflex itu merek. Yang kedua adalah pupuk mikro lengkap. Ya, pupuk mikro lengkap. Nah, atau pupuk mikro majemuk. Nah, biasanya mereknya itu adalah Vitoflex. Nah, itu biasanya diberikan per 10 hari sekali untuk daun. Jadi ketika tanah dipupuk, daun juga dipupuk seperti itu. Ya. Terus satu lagi teman-teman, ya pupuk penjemput bunga. Atau yang kemarin sempat kita bingung adalah Sugar Express. Ya sebenarnya ada yang bilang juga, Om, Sugar Express itu sebenarnya banyak beredar di Indonesia, cuman yang kita nggak tahu itu adalah mereknya, padahal kandungnya ada Sugar Express. Nah, saya juga masih belum tahu itu apa, cuman kata Bu Badaria, kalau misalnya memang tidak ada Sugar Express, kita boleh menggunakan amino acid. Amino acid itu asam amino ya teman-teman. Asam amino ini kalau bisa dari rumput laut atau seaweed. Nah, kebetulan saya juga nemu teman-teman. Ini mereknya Busblum. Ini asam amino dari rumput laut. Nah, nanti kita akan coba untuk pengaplikasian penjemput bunga. Nanti dibarengkan dengan MKP kalau nggak salah. Dan ada sedikit tambahan nih teman-teman. Sedikit tambahan itu seputar pupuk-pupuk lain yang digunakan. Jadi Bu Badaria itu juga menggunakan IM4, molase, dan pupuk organik cair dari kotoran sapi. Nah, itu pengaplikasiannya untuk persiapan pembuahan nanti gitu ya. Dan ada lagi hormon-hormonnya. Kan ada yang nanya tuh kemarin, Bang, dosis hormon-hormonnya dong gitu. Yang pertama di sana itu hormonnya itu ada 3 yang digunakan. Yang pertama adalah GA3, yang kedua CPPU, yang ketiga streptomycin. Jadi GA3 itu nanti fungsinya ke bawah, CPPU itu ke samping. Nah, menurut Bu Badaria seperti itu. Streptomycin ini yang akan berubah bentuk, yang seperti kita lihat serat yang berudal-udal itu ya, ini pengaruh dari hormon streptomycin gitu. Untuk dosisnya GA3 itu 1 saset. Biasanya dia bentuknya saset, langsung sekali pakai gitu. CPPU itu 2 cc atau 2 mili. Streptomycin juga 2 mili. Dan airnya 2 liter. Seperti itu teman-teman, itu diaduk rata. Langsung kita aplikasikan ke bunga anggur kita. Pengaplikasiannya penculupan pertama itu 2-3 hari setelah full bloom gitu kan. Benang sarinya udah kering, penculupan dilakukan saat sore hari, karena kalau pagi hari siangnya terkena matahari. Kalau kena matahari dia tidak bekerja. Nah, itu dari GA3 ya. Terus untuk pengaplikasian kedua 14 hari setelah penculupan pertama gitu. Nah, streptomycin ini digunakan pada fase penculupan yang pertama aja teman-teman ya. Nah, produk ini kita hanya bisa dapatkan kalau kita import dari sana, dan udah banyak beberapa teman-teman pengangguran langsung import dari Jepang gitu kan, GA3, CPPU dan streptomycin yang digunakan. Nanti kalian bisa carilah gitu kan, mungkin juga harganya agak sedikit lumayan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan harganya juga bisa turun gitu.
teman-teman. Jadi hormon-hormon yang digunakan cuma itu. Nanti lebihnya kita akan lebih jelasnya kita nanti akan buat di video berikutnya. Segitu aja teman-teman, semoga menginspirasi dan menambah wawasan kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Jangan lupa di like, di komen kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya bila kalian selalu dapat notifikasi dari Pemuda Nganggur. Salam Pemuda Nganggur, jangan lupa nganggur hari ini, hijaukan bumi, jalin silaturahmi.